Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, mohon izin memperkenalkan diri. Saya Ahmad Isyad Saputra, NPT 11220040, kelas model 5A. Mohon izin untuk mengerjakan tugas UTS Fisika Awan. Berikut adalah soal dari UTS Fisika Awan tersebut. Ada 5 soal. Yang pertama tentang konsep diagram dari tahap-tahap mikrofisika awan. Kemudian yang kedua ada kurvatur efek, absolut efek, dan kaitan kurvatur dan absolut efek pada pembentukan butir awan. Ada juga nomor 3 tentang perkembangan berkomunikasi teori parsial udara sebagai efek dari teori parsial yang terlalu cepat dalam akselerasi gaya buoyansi. Kemudian nomor 4 tentang soal tentang sebuah droplet dari ukuran dan untuk mencari super saturation lingkungan. Dan soal yang kelima mencari nilai kecepatan angin vertikal U dengan masalah atau permasalahan sebagai berikut. Baiklah, kita lanjut tentang jawaban dari nomor 1, yaitu tentang konsep diagram dari tahap-tahap mikrofisika awan. Sebelum mengarah pada diagram secara lengkapnya, kita akan membahas tentang komposisi dari awan tersebut yang saya dapat dari link yang saya cantumkan di bawah. Pada gambar berikut ada komposisi awan yang di dalamnya ada CNN atau cloud condensation nucleus atau inti kondensasi awan. Kemudian ada cloud droplet atau droplet awan. Di sini condense around CCN, artinya berkondensasi di sekitar CCN. Kemudian ada raindrop contains rain around 1 million cloud droplets. Jadi raindrop di sini menyimpan sekitar 1 juta droplet awan. Kemudian ukurannya ada nucleus condensation, inti kondensasinya ada 2 mikrometer, kemudian droplet awannya ada 20 mikrometer, dan raindropnya ada 2000 mikrometer atau 2 mm. Baiklah, langsung saja kita ke diagram tahap-tahap mikrofisika awan. Yang pertama yaitu ada pembentukan inti kondensasi awan yang dapat kita lihat pada sebelah kiri. Ada hot vapor, itu ada uap panas mengalami kondensasi sehingga menjadi partikel primer, membentuk partikel primer. Kemudian ada yang sebelah kanannya ada chemical conversion of gases to low velocity vapor. Ini maksudnya uap dengan volatilitas yang rendah, artinya uap air yang dapat menguap dengan mudah yang mengandung unsur kimia ini akan menjadi inti kondensasi awan atau CCN, cloud condensation nucleus, yang berukuran sekitar 0,1 mikrometer. Kemudian lanjut ke proses kedua yaitu proses nukleasi dan pembentukan tetesan awan. Di sini ada nukleasi homogen yang ada, kita lihat homogeneous nucleation itu. Di sini membentuk uap air menempel di CCN. Jadi uap air membentuk di inti kondensasi sehingga ukurannya bertambah, CCN bertambah, membentuk tetesan awan yang kecil. Di sini terjadi kondensasi pertumbuhan inti atau condensation growth of nuclei. Jadi primary particle atau partikel primer tadi juga uap air yang memiliki volatilitas yang rendah tadi mengalami nukleasi homogen dan juga kondensasi pertumbuhan inti atau homogeneous nucleation dan condensation growth of nuclei. Kemudian lanjut, sebelumnya pada proses ini diameternya sekitar 0,1 sampai 1 mikrometer dan tetesan awalnya stabil. Kemudian pertumbuhan tetesan awan melalui koagulasi dan kondensasi. Jadi kita lihat ada proses coagulation dan kondensasi di sini. Kondensasi sendiri artinya adalah uap air terus menempel pada permukaan tetesan sehingga ukurannya bertambah. Kalau yang coagulation yaitu tetesan air bertabrakan dan menyatu untuk membentuk tetesan yang lebih besar. Jadi itu pengertian dari koagulasi dan kondensasi ini. Kemudian setelah terjadi kondensasi dan koagulasi ini, ukuran dari droplet air atau droplet awan tadi bertambah menjadi 0,1 sampai 10 mikrometer dan tetesan lebih besar dan stabil. Kemudian ada juga setelah proses tadi terbentuklah proses hujan atau rain out dan wash out kalau di diagram ini. Jadi
tetesan awan mencapai ukuran tertentu atau mencapai titik jenuhnya dan melebihi titik jenuhnya, kemudian akan turun presipitasi atau hujan. Nah, mekanisme tetesan air di awan mengumpul dan jatuh sebagai presipitasi ini diameternya sekitar 0,1 sampai 1 mikrometer. Kemudian yang sebelah kanan ada garis putus-putus untuk memisahkannya. Jadi yang sebelah kiri itu pembentukan hujan, yang sebelah kanan itu adalah aerosol yang lebih besar seperti wind blow dust atau debu yang tertiup angin. Kemudian ada emisi gas seperti SO2 dan lain-lain. Kemudian ada sea spray atau cipratan air laut, dan ada volcano atau abu vulkanik. Kemudian ada plain partikel atau partikel tumbuhan. Nah, partikel ini yang berukuran lebih dari 1 mikrometer tapi kurang dari 10 mikrometer akan membantu pembentukan hujan. Kemudian kalau lebih dari 10 mikrometer akan terjadi sedimentasi atau pengendapan sehingga meninggalkan awan dan atmosfer. Itulah konsep diagram dari tahap-tahap proses awan. Dan ada secara keseluruhan diagram tadi menunjukkan tahapan yang berkaitan dengan proses awan. Ada 6 poin di sini. Yang pertama yaitu pembentukan inti kondensasi atau CCN tadi, kemudian ada nukleasi dan pembentukan tetesan, kemudian ada pertumbuhan melalui kondensasi dan koagulasi. Yang keempat yaitu pelepasan melalui rain out dan loose out atau presipitasi. Kemudian ada partisipasi partikel kasar dari luar sebagai inti tambahan yang seperti sea spray dan lain-lain tadi. Kemudian ada pengendapan atau sedimentasi partikel besar yang terlepas dari awan. Kita lanjut ke nomor 2 yaitu tentang kurvatur efek atau Kelvin. Kemudian ada solute efek dan kaitan dari dua efek tersebut. Yang pertama yang A, ada kurvatur efek pada pembentukan butir awan Kelvin. Nah, efek kelengkungan atau efek kurvatur ini menjelaskan bagaimana gaya tekanan permukaan nol dan ikatan antar partikel menjadi lemah saat melengkung sehingga menghasilkan tingkat penguapan yang lebih tinggi. ER adalah laju pertumbuhan tetesan. Nah, di sini adalah laju dari tetesan di lingkungan. Kemudian kalau dikurangi ER hasilnya lebih dari 0, itu cenderung tumbuh. Kemudian awannya tertumbuh-tumbuh. Kemudian kalau dikurangi ER kurang dari 0, itu cenderung meluruh. Dan ketika dikurangi ER itu sama dengan 0, itu titik kritis, disebut titik kritis. Nah, tetesan awan yang lebih kecil mengalami efek kelengkungan yang lebih tinggi, menyebabkan pertumbuhan awan lebih cepat dibandingkan tetesan yang lebih besar. Dapat dilihat dari gambar ini, semakin kecil tetesan awalnya akan semakin naik relatif humidity-nya. Juga terjadi super saturation, semakin naik, seperti pernyataan yang tetesan awan yang lebih kecil mengalami efek kelengkungan yang lebih tinggi, menyebabkan pertumbuhan lebih cepat dibandingkan tetesan awan yang lebih besar. Jadi pada droplet radius yang lebih kecil ini lebih cepat bertumbuh awannya daripada yang di kanan. Selanjutnya yaitu solute effect atau efek larut pada pembentukan butir awan, disebut roll. Ada rumus di sebelah kiri ini. Hasilnya menunjukkan bahwa ketika suatu zat dilarutkan dalam larutan, tekanan uap larutan tersebut umumnya akan menurun. Jadi semakin rendah kandungan bahan yang terlarut, semakin rendah pula saturasi yang dibutuhkan atau efek zat terlarut. Hasilnya menunjukkan bahwa ketika suatu zat dilarutkan dalam larutan, tekanan uap larutan umumnya akan menurun. Jadi semakin rendah kandungan bahan yang terlarut, semakin rendah pula saturasi yang dibutuhkan. Akibatnya, tekanan uap larutan dapat berada dalam kesetimbangan dengan lingkungan pada saturasi yang jauh lebih rendah daripada tetesan air murni dengan ukuran yang sama. Nah, di sini ada N kurang dari N0 dan E aksen per ES sama dengan 1 min N0. Ini dapat diturunkan menjadi persamaan berikut, di mana B sama dengan IM dan seterusnya ini. Dan jika R tidak terlalu kecil, pendekatan yang baik untuk persamaan ini adalah yang sebelah bawah ini, ES R per ES infinity sama dengan 1 plus A per R min B per R kubik, dimana A sama dengan 2 I
per PLRP kali T. Nah, kemudian yang poin ketiga yaitu kaitan antara kurvatur dan solid effect pada pembentukan butir awan atau Kohler curve. Jadi di sini tekanan uap keseimbangan untuk tetes air yang mengandung zat larut hanyalah hasil perkalian 3 tekanan uap jenuh untuk air murni di atas permukaan bidang. Efek Lacuna dan efek larut disebut persamaan Kohler. Ini ada gambar grafiknya yang sebelah kiri, ada droplet radius dropletnya, kemudian ada saturation ratio atau kejenuhannya, kemudian yang sebelah kanan ada mass of dissolved. Ini ada masanya, radiusnya, dan S nya. Penjelasannya ada di slide selanjutnya. Nah, S di sini merupakan kejenuhan partikel bukan atmosfer. Kemudian pada yang terkecil atau negatif 10 nanometer, di sini efek zat larut negatif setengah, lebih kuat daripada efek Kelvin. Ketika radius yang lebih besar dari air ditambahkan ke partikel, efek Kelvin lebih positif 7/7 mulai menang atas zat larut negatif setengah. Akibatnya SY menjadi positif. Karena radius sangat besar, maka permukaannya mulai terlihat datar dan larutan menjadi sangat encer sehingga cair mendekat murni dan S mendekati 0, yang berarti bahwa E mendekati E. S disebut supersaturasi kritis. Ini ditunjukkan pada gambar yang sebelah kiri ini yang ada S bintangnya. Ini yang disebut dengan supersaturasi kritis. Kemudian partikel tidak dapat aktif dan tumbuh menjadi tetesan awan sampai jenuh atmosfer S melebihi S terjadi pada radius kritis R untuk aktivasi. Tetesan yang mencapai radius ini dapat aktif dan tumbuh menjadi tetesan awan. Tetesan yang tidak tumbuh menjadi tetesan awan, tetesan yang tidak mencapai radius ini tidak akan aktif. Jadi tetesan yang akan aktif ini yang naik, kemudian tetesan yang tidak aktif radius ini yang akan menurun. Semakin besar N, semakin kecil S, dan semakin besar R. Jadi bisa dilihat semakin besar N nya akan semakin kecil S, namun akan semakin besar juga R nya. Ini kita lanjut pada nomor 3, dengan perkembangan beberapa modifikasi teori parsel udara sebagai efek dari teori parsel yang terlalu cepat dalam akselerasi gaya buoyancy. Di sini ada kecepatan velocity dapat diprediksi oleh kemungkinan terlalu tinggi karena alasan berikut. Yang pertama, hambatan aerodinamis diabaikan. Kedua, pencampuran dengan udara sekitar diabaikan. Kemudian ada gerakan kompensasi ke bawah dari udara sekitar diabaikan. Nomor 4, berat air yang terkondensasi yang sebagian terbawa bersama paket diabaikan. Ini diambil dari bukunya Rogers RR dan Yao MK pada tahun 1998. Kemudian lebih rincinya, yang poin pertama yaitu beban air kondensasi. Jika air yang terkondensasi hadir dalam bentuk awan yang atau presipitasi ini, ia memberikan gaya ke bawah menggunakan temperatur virtual untuk udara lembab. Faktor daya apung B menjadi, hal ini tidak akan terjadi jika thermal naik melalui awan. Ungkapan lebih umum yang memungkinkan kemungkinan ini adalah B sama dengan T per T aksen min 1 plus mu. B sama dengan T per T aksen 1 plus mu aksen min 1 plus mu, dimana mu aksen adalah rasio pencampuran kondensat di udara sekitar. Selanjutnya ada poin kedua, yaitu mengkompensasi gerakan ke bawah. Konsep yang berlaku untuk kontinuitas massa, di mana udara harus turun ke suatu tempat untuk menggantikan volume yang dikosongkan oleh thermal yang bergerak ke atas. Jika udara yang turun bebas awan, udara tersebut akan dihangatkan pada laju adiabatik kering. Udara yang dilalui thermal yang naik mungkin suhunya terpengaruh oleh penurunan adiabatik. Perubahan suhu akan mempengaruhi faktor daya apung. Metode irisan analisis stabilitas dirancang untuk memperhitungkan efek ini penurunan udara sekitar dengan rumus A per A aksen sama dengan Q aksen U aksen per Q O, itu sebanding dengan U aksen per U. Lebih lanjut diasumsikan bahwa udara yang naik didinginkan pada laju pseudo adiabatik, sementara udara yang turun dihangatkan pada laju adiabatik kering.
Kemudian setelah waktu singkat dt, udara yang tiba di level dari bawah akan memiliki suhu yang diberikan oleh TO plus YPDT min FSPDT, di mana TO adalah suhu awal di level, F adalah laju penurunan suhu adiabatik atau adiabatik semu, dan Y adalah laju penurunan ambien. Udara yang tiba di level dari atas akan memiliki suhu TO T0 min YP aksen dt plus FP aksen dt. Situasinya tidak stabil ketika suhu ini kurang dari suhu thermal. Jadi untuk kestabilan kita memiliki rumus sebagai berikut. Ada dua rumus. Di sini ada A aksen dan A, yang sebelah kiri ada U dan U aksen. Kemudian menggunakan metode slice method argumen. Ini rumusnya dapat dari Y atau laju penurunan ambien dikurangi adiabatik pseudo per adiabatik di lingkungan dikurangi ambien sama dengan A per A aksen. Selanjutnya ada pengenceran dengan cara mencampur. Karena udara sekitar umumnya lebih dingin dan lebih kering daripada elemen apung, beberapa pencampuran diharapkan terjadi dan akan cenderung mengurangi daya apung thermal dan menurunkan rasio pencampurannya. Ini disebut entrainment. Secara umum, efek pencampuran dapat dianalisis dengan pertimbangan potongan panas antara udara berawan dan udara yang terbawa. Pertimbangan massa M udara berawan yang terdiri dari udara kering, uap air, dan air yang terkondensasi. Jika pencampuran terjadi dengan udara luar yang terbawa melalui sisi awan, kita dapat mengasumsikan bahwa massa dm udara luar terbawa pada saat awan naik melalui ketinggian dz. Misalkan udara berawan memiliki suhu T, udara sekitar T aksen, panas yang dibutuhkan untuk menghangatkan udara terbawa kemudian adalah dq1 sama dengan Cp dalam kurung T min T aksen dm, di mana kandungan panas uap dan kondensat diasumsikan dapat diabaikan jika dibandingkan dengan udara kering. Selanjutnya diasumsikan bahwa kondensat yang menguap cukup banyak untuk menjenuhkan campuran. Panas yang dibutuhkan untuk penguapan ini adalah dq2 sama dengan L dalam kurung Ws min W aksen dm. Kemudian di mana W aksen adalah rasio pencampuran udara yang masuk. Kondensasi terjadi selama pendakian melepaskan sejumlah panas yang diberikan oleh dq3 sama dengan negatif mldws. Oleh karena itu, selama proses berlangsung, paket yang berawan kehilangan panas dalam jumlah dq dan memperoleh panas dalam jumlah dq3. Berdasarkan hukum pertama termodinamika, didapatkan rumus M dalam kurung Cp dt min R aksen T dp per P dengan min dq1 plus dq2 plus dq3. Dalam suku pertama pada ruas kanan akan suhu daya apung, suku kedua adalah daya apung yang ditimbulkan oleh beban air di lingkungan, dan suku ketiga adalah pelambatan gesekan yang disebabkan oleh pertukaran momentum pusaran antara bidang dan lingkungan berawan. Pertemuan persamaan 4,22 ini akan dijelaskan di slide selanjutnya. Dengan membagi kedua sisi dengan MCT dan menggunakan pangkat 1,26, maka dapat disimpulkan bahwa dalam proses entrainment diperoleh rumus sebagai berikut pada persamaan 4.19 ini. Selanjutnya, laju perubahan suhu mengikuti elemen berawan diperoleh dengan mendefinisikan persamaan sebelumnya terhadap waktu. Dapat disebutkan bahwa rumus berikut didapatkan. Rumus 4.20. Nah, persamaan yang mengatur suhu T dari paket tak jenuh yang terbawa adalah rumus sebagai berikut di persamaan 4.21. Kemudian adalah lintasan aliran udara serta tingkat vertikal di skala waktu aliran udara tembus ke bawah dapat dihitung dengan memasukkan persamaan kecepatan aliran udara dan rasio pencampuran uapnya. Di sini ada persamaan 4,22 yang dijelaskan di slide sebelumnya. Kemudian ada persamaan 4.23 ini juga lanjutan dari 4.22. Dalam persamaan ini, U sama dengan dz per dt adalah kecepatan vertikal parsel. Kemudian ada hambatan aerodinamis, teori gelembung, pancaran, dan gumpalan. Dinyatakan bahwa kecepatan vertikal gelembung bergantung pada ukurannya dan daya apungnya menurut kombinasi tertentu. Dinyatakan bahwa kecepatan vertikal gelembung bergantung pada ukurannya dan daya apungnya menurut kombinasi tertentu. U sama dengan C dalam kurung GBR akar, akar setengah. Jadi di gambar ini dijelaskan bahwa daya apung
di produk dari V dikali B dilestarikan. Oleh karena itu pada setiap saat VB sama dengan V0 B0, di mana V0 dan B0 menunjukkan volume awal dan daya apung. Dengan asumsi ini dapat ditulis dengan persamaan di bawah, U sama dengan Cn dan seterusnya. Kemudian ada setelah integrasi hasil ini berkurang menjadi Z kuadrat sama dengan 2 CNT akar beta per M. Ini menjadi persamaan 4.25, di mana beta sama dengan gravitasi kali V0 kali B0. Hasil laboratorium mengkonfirmasi persamaan 4.25 dengan M setara dengan 3, N setara dengan 4, dan C setara dengan 1,2. Selanjutnya, teori awal berfokus pada gumpalan kering tanpa mempertimbangkan kondensasi. Untuk memodelkan konveksi alami dengan lebih baik, para peneliti telah mencemplungkan teori ini dengan memasukkan efek kondensasi, tetapi masih memerlukan parameter variabel tanpa dimensi. Studi terbaru tentang konveksi awan mengintegrasi persamaan gerak udara dengan termodinamika kondensasi dan presifikasi yang sangat mirip dengan perkembangan alami dan awan dan hujan, kecepatan dan daya apung. Yang menarik secara teoritis adalah gumpalan daya apung murni yang didefinisikan oleh C UG BUR kuadrat sama dengan konstan, di mana flux daya apung bersifat konstan terhadap ketinggian. Faktor bentuk C diasumsikan konstan. Daya apung dan momentum saling terkait dengan cara berikut. Dalam interval ketinggian satuan, daya apung bersih adalah COG BR kuadrat dan momentum adalah AU RG. Daya apung dari irisan udara ini sama dengan laju perubahan momentum terhadap waktu. Berikut adalah persamaannya, dapat dilihat di persamaan 4.28 ini. Kemudian ada visualisasinya dari vertical cross section plum, jadi bentuknya seperti buah plum. Ini dirumuskan dengan persamaan di sebelah kiri. Lanjut pada nomor 4, ada sebuah permasalahan, yaitu sebuah droplet dari ukuran 2,xx mikrometer menjadi ukuran 3x, x mikrometer dalam selang waktu 1x per x menit di suhu negatif 10 derajat Celcius dan pada tekanan 6x, x kilopascal. Hitunglah supersaturasi lingkungan. Abaikan efek pelarutan dan kelengkungan di dalam persamaan pertumbuhan droplet, di mana psi sama dengan 10 pangkat 1,5 dan xx nya adalah 40, di mana 40 ini adalah 2 digit terakhir dari NPT saya. Dari permasalahan tersebut dapat diketahui bahwa psi satunya adalah 10 pangkat 1,5, kemudian RT nya ada 34 mikrometer, R0 nya ada 2,4 mikrometer, T nya 14 menit atau 840 second, kemudian ada suhunya atau T nya sama dengan negatif 10 derajat Celcius, kemudian ada P atau tekanannya adalah 64 kilopascal. Yang ditanyakan adalah S-1. Kemudian apa sih S-1 itu? Adalah super saturation di lingkungannya. Step pertamanya mencari psi dulu, kemudian step keduanya mencari S1, NS kurangi 1 atau super saturasi lingkungan dalam bentuk persentase. Nah, ini adalah rumusnya, dapat dilihat pada gambar berikut. Kemudian pengerjaannya dapat dilihat pada screenshot berikut, pada scan pengerjaan berikut. Persamaan laju perubahan kondensasi dapat ditunjukkan pada persamaan pertama, yaitu psi sama dengan S-1 per FK plus FD sama dengan R dr per dt. Kemudian ada S didapatkan dari E per ES, rasio saturasi lingkungan. Kemudian FK adalah heat conduction effect dan FD nya diffusion effect. Kemudian ada rumus RT sama dengan akar R0 kuadrat plus 2 psi T. Ini didapatkan dari slide sebelumnya, dikuadratkan, kemudian didapatkanlah rumus seperti persamaan 2 ini. Kemudian kita masukkanlah kepada persamaan 3 ini, yaitu persamaan ketiga ini psi 1 sama dengan 1 per FK plus FD. Disubstitusikan ke persamaan pertama menjadi persamaan 4 ini digunakan untuk mencari S-1 atau super saturasi ambient. Nah, inilah langkah pengerjaannya. Yang pertama yaitu kita mencari psi dengan rumus di persamaan kedua, didapatkanlah hasil 0,685 mikrometer kuadrat per second. Kemudian didapatkan E1 nya, psi 1 nya
sama dengan 10 pangkat 1,5 tadi yang seperti diketahui, hasilnya yaitu 31,62 meter kuadrat per second. Kemudian kita masukkan ke persamaan 4 untuk mencari S-1 atau ambien saturasinya. Didapatkanlah 0,685 dibagi 31,62 mikrometer kuadrat per second. Kemudian didapatkanlah hasil 2,2%. Jadi ambient saturationnya didapatkan 2,2%. Masuk ke soal nomor 5. Permasalahannya adalah berapa nilai kecepatan angin vertikal U pada periode orografi yang sebanding dengan periode dari buoyancy oscillation jika lapisan dari udara tak jenuh melewati daerah orografi dengan ketinggian x, km terpisah dari arah aliran. Lapse rate-nya 4,xx derajat Celcius per kilometer dengan suhunya adalah 2x, x derajat Celcius. Diketahui bahwa xx adalah 40, dimana itu adalah 2 digit terakhir NPT saya. Nah, untuk mengerjakan soal ini atau persoalan ini, kita melihat pada page 90 atau halaman 90 Wallace and Hobbes. Jadi di soal ini diketahui bahwa L atau ketinggiannya adalah 4,0 km. Kemudian dry adiabatic lapse rate-nya, adiabatic keringnya ada 9,8 Kelvin per kilometer. Kemudian ada lapse rate lingkungannya ada 4,4 Kelvin per kilometer. Kemudian ada suhunya 24 derajat Celcius atau 297 Kelvin. Kemudian ada gravitasinya 9,8 meter per second kuadrat. Yang ditanyakan adalah angin vertikal U. Untuk mencarinya, ini adalah rincian dari penyelesaian permasalahannya pada halaman 90 Wallace and Hobbes. Dapat dilihat seperti ini. Kemudian ini adalah pengerjaannya. Yang pertama yaitu mendapatkan rumus periode dari buoyancy oscillation atau T. T sama dengan L per U sama dengan 2pi per N, dimana L adalah ketinggian puncak dengan kilometer satuannya. Kemudian N adalah buruan Vaisala frekuensi dari d kuadrat Z per dt kuadrat. Disederhanakan menjadi U sama dengan ln per 2pi. Ini menjadi persamaan kedua. Kemudian dengan nilai N sama dengan dalam kurung G per T, dalam kurung lagi dry adiabatic lapse rate atau RD min R. Kemudian ditutup kurung di akar atau di pangkat setengah. Ini menjadi persamaan yang ketiga. Kemudian mensubstitusikan persamaan ketiga ke persamaan kedua menjadi U sama dengan L per 2pi dalam kurung G per T R dalam kurung lagi dry adiabatic lapse rate atau RD min R tutup kurung lagi di akar atau di pangkat setengah menjadi persamaan yang keempat, dimana T adalah suhu dengan satuan Kelvin, RD adalah lapse rate kering atau dry adiabatic lapse rate tadi dengan satuan Kelvin per kilometer. Kemudian ada lapse rate biasanya atau R, disimpulkan R, ini satuannya juga sama yaitu Kelvin per kilometer. Nah, kita masukkan nilainya. Kemudian L nya tadi ketinggiannya 4 km, kita konversi ke meter menjadi 4000. Kemudian 2pi per 2pi, kita masukkan gravitasinya tadi 9,8 meter per second kuadrat. Kemudian ada suhunya, kita pakai yang Kelvin yaitu 297,0. Kemudian ada dry adiabatic lapse rate nya ada 9,8. Kemudian ada lapse rate nya ada 4,4. Nah, karena tadi satuannya adalah kilo per kilometer, kita konversi menjadi kilo per meter, menjadi dikalikan 10 pangkat min 3. Kemudian kita akar dan dihitung menggunakan kalkulator, akan dihasilkan nilai 8,5 meter per second. Ini adalah hasil pembulatan. Kemudian diperolehlah jadi kecepatan angin vertikal U pada permasalahan tadi adalah 8,5 meter per second. Ini adalah sumber yang saya pakai. Ada Fowler Theory dari Meteo 300 Fundamental of Atmospheric Science. Kemudian ada CP Lab Home, Rogers RRNU MK in Cloud Physics, dan Wallace J MJR. Sekian pengerjaan UTS dari saya. Atas kesalahan dan kekurangannya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.